Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa pada awal Maret 2021 mengatakan, salah seorang prajuritnya Sersan II atau Serda Aprilia Manganang diumumkan sebagai seorang pria setelah sebelumnya berstatus sebagai anggota TNI wanita. Pengumuman melalui konferensi pers ini tentu saja mengejutkan banyak pihak karena selama ini meski kerap dipertanyakan namun Aprilia diketahui sebagai mantan atlet timnas voli putri berprestasi. Apa sebenarnya yang dialami oleh Aprilia hingga status gendernya bisa berubah? Kamu simak saja konten terkait 7 fakta Aprilia Manganang mantan atlet putri yang ternyata seorang pria. Tetapi sebelum terus menonton, jangan sampai absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kamu gak pernah kudet menyimak infotainment terbaru setiap hari. Mengidap hipospadia. Fakta utama yang paling menarik atensi dari mantan atlet asal Sulawesi Utara ini adalah mengidap penyakit hipospadia sejak lahir. Karena kelainan langka ini, ia disangka dan diperlakukan layaknya perempuan, hingga akhirnya ia diumumkan sebagai pria. Hipospadia merupakan kondisi bawaan yang jarang terjadi dan umumnya tidak parah. Tetapi dalam kasus Aprilia Manganang, kondisinya masuk dalam kategori 10% yang serius dan memerlukan penanganan khusus. Dilansir dari Departemen Urologi RSCM FKUI, hipospadia merupakan suatu kelainan pada saluran kemih atau uretra dan penis. Dalam keadaan normal, lubang untuk buang air kecil terletak di ujung penis. Tetapi pada penderita hipospadia, lubangnya justru berada di bagian bawah penis. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada proses buang air kecil serta ereksi. Selain itu, hipospadia dapat berdampak pada psikologis anak ketika mulai mengenal kehidupan sosial. Atlet berprestasi. Saat masih memperkuat timnas voli putri Indonesia, Aprilia turut andil meraih medali perak SEA Games 2017 dan 2 perunggu di SEA Games 2013 dan 2015. Kemudian di tataran klub bersama tim ia memenangkan 4 gelar Proliga bersama Jakarta Electric PLN 2015, 2016, dan 2017 dan 1 gelar Proliga bersama Jakarta PGN Popsi Popoluan pada 2019. Saat berkarir di Thailand, Aprilia juga berhasil membawa gelar juara Thai Denmark Super League 2019. Setelah alami cedera lutut pada 2019 yang membuatnya gagal tampil di SEA Games Filipina, Aprilia memutuskan pensiun pada akhir 2020. Kronologi penetapan Aprilia sebagai pria. Nah guys, karena kondisi ekonomi, Aprilia Manganang tidak mendapat pemeriksaan dan tindakan medis sejak kecil. Namun karena fisiknya terlihat seperti wanita, ia pun mendapat status seks perempuan secara administratif dan saat beraktivitas sebagai atlet voli. Jenderal TNI Andika Perkasa yang melihat kejanggalan pada tubuh Aprilia Manganang yang belakangannya makin kekar berotot layaknya pria, memintanya melakukan pemeriksaan medis pada 3 Februari 2021. Setelah itu diadakan pemeriksaan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto. Hasil pemeriksaan menunjukkan Aprilia Manganang dominan memiliki organ tubuh laki-laki, bahkan tidak ditemukan organ internal jenis kelamin wanita. Kadar hormon testosteron juga ditemukan lebih tinggi di tubuhnya. Andika Perkasa pun menawarkan Aprilia melakukan operasi berupa correction surgery yang langsung diiyakan Aprilia. Dalam pernyataannya, Andika Perkasa menegaskan bahwa Aprilia Manganang bukanlah transgender maupun intersex. Ia memang sejak awal adalah seorang pria. Dibully sejak kecil dan tak pernah haid. KSAD Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan Aprilia Manganang sering menjadi objek perundungan.
Aprilia mengaku sering direndahkan sejak kecil. Alhasil, Aprilia cenderung tertutup demi menghindari pertanyaan oknum yang kadang tanpa kontrol, mempertanyakan atau mengomentari langsung penampilan Aprilia. Sementara itu, sebagai seorang mantan atlet timnas voli, cerita soal Manganang diungkap teman dekatnya sesama pemain timnas voli putri Berlian Marcella. Menurutnya, Manganang diketahui tidak pernah menstruasi atau haid selama menjadi atlet voli putri. Sheila pun mengetahui hal tersebut sejak lama sebelum Aprilia pensiun pada 2020 dan menjadi anggota TNI AD. Mengapa lolos jadi atlet putri? Jika selama ini Aprilia memang seorang pria dan nyatanya memang tak pernah haid selama jadi atlet, kok bisa lolos jadi atlet voli putri ya? Amalia Fajriana yang sempat satu tim bersama Aprilia Manganang di timnas voli putri mengaku terkejut mendengar kabar tersebut. Amalia kemudian menyebutkan jika selama ini Aprilia Manganang selalu lolos dari tes gender jika ada komplain dari tim lawan yang mempertanyakan gender Aprilia. Pada SEA Games 2015 misalnya, Aprilia Manganang pernah mendapat gugatan dari timnas Filipina terkait jenis kelaminnya. Tetapi protes Filipina ditolak oleh komite penyelenggara SEA Games 2015 kala itu, SINSOK. Amalia mengaku para pemain timnas voli putri lainnya tidak mengetahui secara pasti hasil tes gender tersebut. Mereka tak ambil pusing dan hanya fokus bermain. Menurut Amalia, ada campur tangan PBVSI sebagai Federasi Voli Indonesia yang membantu Aprilia Manganang tetap bisa membela timnas putri. Sementara itu, Sekretaris Jenderal National Olympic Committee NOC Ferry Kono mengatakan medali SEA Games yang disumbangkan Aprilia Manganang tetap sah selama tidak ada negara yang mengajukan banding. Semoga saja nggak ada negara yang komplain ya guys. Hasil tes gender dirahasiakan. Sebelum akhirnya diumumkan sebagai pria, tak hanya PBVSI yang sepertinya merahasiakan hasil tes gender Aprilia, namun manajer Aprilia juga melakukan hal tersebut sejak lama. Aprilia mengaku selalu melakukan tes hormon setiap ada yang meragukan atau saat akan berlomba. Sudah sering sih diragukan sama orang-orang, bahkan beberapa kali saya harus menjalani tes feminitas. Seperti tahun 2005 saat sprinter, lalu sebelum masuk voli di Voli Bandung juga pernah. Dan SEA Games Myanmar. Sudah banyak banget kali, jadi sudah biasa, ungkap April. Namun adanya, walau sering ikut tes feminitas, April tak pernah tahu hasilnya. Saat itu ia mengaku urusan hasil tes diserahkan pada manajernya. Ganti nama dan pindah tugas. KSAD Andika Perkasa juga mengatakan jika Aprilia Manganang akan mengubah identitas setelah dinyatakan sebagai laki-laki, termasuk mengganti nama dan jenis kelamin. Perubahan status ini membuat Aprilia kemungkinan besar akan dipindah posisinya. Sebelum jadi ajudan, kemungkinan berpindah ke bagian perbekalan dan angkutan atau kesehatan. Terlepas dari ketidakpastian dan ada indikasi sesuatu yang baru terungkap, Aprilia pastinya sudah bisa bernapas lega karena telah mengetahui pasti statusnya sesuai dengan takdir yang diberikan kepadanya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak hingga tuntas. Kini saatnya kalian untuk menekan tombol like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom bawah sana. Bye-bye.